dulu ya sebelum ibadah. Ikuti gerakannya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu duka, mengalir di waktu suka, kasihnya seperti sungai di hatiku. Lagu keduanya. Oh, senangnya menjadi anak-anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Sekali lagi. Oh, senangnya menjadi anak-anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Kalau engkau percaya Yesus anak Allah, pasti kau dapat suka, cita, damai. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Kita siapkan hati kita ibadah ya. Selamat pagi adik sekalian, hari ini kita kembali beribadah memuji Tuhan di rumah kita masing-masing untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus. Kita memasuki ibadah kita bernyanyi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat hari ini tertulis di Ibrani 10 ayat 23 sampai 24. Hukum Taurat, saya akan membacakannya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya,
kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan ayat bulanan kita. Ayat bulanan untuk bulan Mei tertulis di Markus 16 ayat 15. Kita membaca bersama-sama. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Selamat pagi adik-adik sekalian, semoga kita sehat selalu. Hari ini kita kembali beribadah di rumah kita. Seperti yang mengatakan, kita sedang memperingati Yesus yang naik ke surga. Jadi setelah Yesus bangkit 40 hari kemudian,
dia naik ke surga. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, judulnya adalah menerima untuk memberi. Lihat tangannya itu ada dua, ada yang menerima, tapi sekalian juga dia akan memberi. Dari 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 14. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hari ini. Kami kembali beribadah dan mendengarkan firman-Mu, memuji Engkau Tuhan. Berkati kami, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita baca firman Tuhan ya. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka berbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnyalah pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnyalah jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya lah ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Itu dia firman Tuhan tadi. Adik sekalian, hari ini kita beribadah untuk memperingati Yesus yang naik ke sorga. Tuhan Yesus membawa para murid ke bukit yang bernama Galilea. Ingat kisah ini kan? Ketika Yesus sudah tiba waktunya, dia membawa murid-muridnya. Nah, apa yang mereka lakukan? Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya sebelum dia pergi. Nanti Yesus akan pergi dari tengah-tengah mereka dan akan ada Roh Kudus yang menemani mereka. Kemudian Tuhan Yesus mengangkat kedua tangannya sebelum dia naik ke surga. Lihat, dan Yesus makin naik ya, dan Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Nah, pada saat ini Yesus naik ke surga, disinilah dia berpesan, ingatkan ke ayat bulanan kita, beritakanlah Injil ke segala makhluk, yaitu ayat bulanan bulan 5. Pada saat inilah Yesus mengatakan itu. Nah, kenapa dia naik dan kemana dia naik? Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ingatkan pengakuan iman kita yang kedua, Yesus naik ke surga. Adik-adik sekalian, firman Tuhan hari ini, Elia juga naik ke surga dan Allah mengutus Elisa menjadi penggantinya. Ternyata bukan Yesus saja yang pernah naik ke surga. Ada seorang nabi di perjanjian lama yang sudah jauh sebelum Yesus lahir. Namanya adalah Nabi Elia. Dia adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Dan dia naik ke surga. Dan untuk menggantikannya, kalau Yesus tadi menjanjikan Roh Kudus, Elia digantikan oleh Elisa. Nah, kita lihat gambarnya, ini dia. Tugas pelayanan Nabi Elia di bawah bumi ataupun di tempat ini sudah selesai. Karena itu,
Tuhan membawanya ke surga karena tugasnya sudah selesai gitu. Jadi manusia juga kalau misalnya kita lahir ke dunia ini menjadi orang baik dan tugas kita selesai, maka kita percaya bahwa kita juga akan naik ke surga kalau tugas kita selesaikan dengan baik. Sama kalau misalnya anak sekolah, kalau tugasnya selesai boleh dikumpul, kalau pelajarannya selesai boleh pulang tuh. Sebelum itu tidak boleh. Nah, tapi Tuhan sudah menyiapkan pengganti Nabi Elia, dan orang itu bernama Elisa. Lihat ini yang di belakangnya, itulah penggantinya. Tetapi ketika Elia mau naik, Elisa meminta rohnya atau imannya supaya dia juga bisa sama seperti Elia. Tetapi Elia berkata, Elisa akan memperolehnya jika dia bisa melihat Elia naik ke sorga. Dan ternyata lihat, tiba-tiba datanglah kereta kuda berapi dari sorga untuk menjemput Nabi Elia. Lihat, ada kuda emas berapi dan dia dijemput. Sedangkan Elisa pun gak bisa melihat kuda itu karena apinya begitu menyala-nyala. Lihat, Nabi Elia diangkat ke surga dan dia semakin jauh dan semakin jauh. Dan Elisa melihatnya dari bumi. Nah, dia mengoyakkan pakaiannya karena dia juga belum tahu apa yang terjadi. Tetapi lihat, di sini ada jubah Elia tadi jatuh dan diambilnya. Ternyata betul dia bisa melihat Elia naik ke surga dan jubahnya pun jatuh. Nah, apa lagi yang terjadi ya? Karena dia mau pulang, lihat, dia melewati sungai yang sama, itu sungai Yordan. Dia memukulkan jubah Nabi Elia ke atas sungai. Apakah sungainya juga terbagi dua? Dan ternyata ya, air sungai Yordan membelah dua dan Nabi Elisa melewatinya. Ayo, siapa lagi yang pernah bisa membelah air untuk lewat? Ya, namanya adalah Musa. Ketika Musa membawa bangsa Israel, dia bisa membelah sungai dan mereka bisa lewat. Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan ini tentang Elia yang naik ke sorga dan Yesus yang naik ke sorga. Allah sudah memilih Elia untuk memberitakan firman Tuhan. Dan ketika tugasnya selesai, Allah memilih Elisa menjadi pemberita firman. Sehingga Elia memberikan sebagian dari selendangnya. Dan saat itu juga dia bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Elia. Sama seperti kalau misalnya di rumah, kalau kita anak pertama, yang menjaga kita adalah orang tua kita. Tetapi ketika kita adalah seorang abang, kita memiliki adik, maka kita akan menggantikan orang tua untuk menjaga adik kita. Tugas kita sekarang menjaganya karena kita sudah lebih besar, kita sudah dewasa. Nah, Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi orang percaya. Ya, Yesus naik ke surga. Siapa nanti yang akan diangkat lagi di antara kita? Semoga saja kita semua masuk ke surga. Dan kita harus menjadi orang yang percaya. Dan Yesus juga mengutus muridnya untuk memberitakan Injil. Inilah intinya, adik-adik sekalian. Ingat gambar tangan tadi kan? Ada gambar tangan, satu memberi, satu menerima. Ketika murid-muridnya menerima berkat dari Yesus, ketika Elisa menerima berkat dari Elia, yaitu berkat setengah tadi rohnya, selendangnya, sekarang Elisa diutus lagi untuk memberitakan firman Tuhan. Sekarang tugasmu memberitakan firman Tuhan karena Elia sudah selesai gitu. Nah, Yesus juga mengutus kita untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi adik-adik, kita tidak hanya sebagai orang yang mendengarkan firman Tuhan ya, kita juga harus bisa memberitakan firman Tuhan. Nah, gimana ya anak sekolah minggu memberitakan firman Tuhan? Tidak usah pusing berpikirkannya. Firman Tuhan yang sudah kita miliki, yang sudah kita dengar, itulah menjadi kekuatan kita. Itulah yang nanti akan kita ajarkan. Oke. Contohnya apa? Kita menerima firman Tuhan dan kita harus berbagi. Nah, contoh seperti ini. Kita memiliki kelebihan. Kita pasti memiliki kelebihan dari teman kita. Contohnya ya, kita memiliki kelebihan uang. Uang kita lebih banyak. Kepintaran, kita lebih pintar. Kita orang baik, kita lebih baik dari mereka.
lebih rajin, dan lain-lain. Nah, kalau kita memiliki uang yang banyak, ayo dong dibagi ke kawannya yang tidak punya uang. Kalau kita lebih pintar, ayo diajari. Kalau kita lebih baik, diajari temannya supaya semakin baik. Kalau kita adalah yang rajin, ayo diajak temannya supaya rajin. Seperti itulah cara kita untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, sekarang kita baca dulu Galatia 6 ayat 2 ya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, hukum Kristus adalah hukum kasih. Artinya perintah Allah itu, hukum Taurat 1-10 itu kan terbagi dua. 1-4 itu mengasihi Tuhan, 5-10 mengasihi sesama. Maka orang yang mengasihi harus mau menolong, gitu loh. Kalau kita bilang aku percaya kepadalah Bapa, baru takut akan Tuhan, baru hormati ayah dan ibumu, jangan mencuri, berarti kita harus mengasihi dong. Jadi tidak bisa kita rajin ke gereja tapi kita tidak mau mengasihi. Nah, lihat gambar ini. Yang gambar pertama, dia memiliki uang, dia kasih sama orang yang gak punya uang. Gambar yang kedua, dia memiliki makanan lebih, dia kasih sama kawannya yang gak punya makanan. Nah, gambar ketiga, dia pintar, diajari kawannya supaya pintar juga. Nah ini, dia sehat, dia rawat temannya yang sedang sakit. Itu. Jadi, apakah kita menjadi abang yang sudah menolong teman-teman kita? Apakah kita di rumah sebagai adik sudah mau membantu orang tua kita? Jangan hanya mau dibantu. Ingat khotbah yang tanggal 17 itu ya. Jangan hanya mau meminta tapi tidak mau memberi. Jangan hanya mau ditolong tapi tidak mau menolong. Tuhan sudah kasih kepintaran, maka kita harus menggunakan kepintaran untuk mengajari. Tuhan sudah kasih 2 tangan, maka kita gunakan tangan kita untuk menolong. Tuhan sudah kasih mulut kepada kita, maka kita gunakan mulut kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, ketika kita sedang berbuat baik, saat itu kita sedang berkhotbah kepada orang lain. Jadi kalau kita baik ketika kita mengajari, sebenarnya kita sedang berkhotbah, sehingga mereka akan menjadi semakin baik setelah melihat kebaikan kita. Kalau misalnya dilihat si Timothy, dilihat abangnya, dilihat adiknya dia rajin. Wah, abang ini rajin ya. Dan abangnya mau mengajari Jevanya. Nanti si Jevanya akan menjadi baik karena dia sudah diajari oleh abangnya. Nah, si Jevanya akan semakin baik kepada orang. Demikian juga kalau misalnya yang lain. Kalau misalnya si Tristan mau mengajari si Godang, maka si Godang akan mengajari yang lain juga. Jadi seperti itu, ketika kita berbuat baik kepada orang, maka mereka akan melihat dan mereka juga akan semakin baik. Nah, itulah firman Tuhan hari ini ya. Ketika memperingati kenaikan Yesus ke surga, Yesus mengutus murid-muridnya, Yesus juga mengutus kita agar kita menjadi pemberita firman Tuhan. Tuhan memberkati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati menyertai kami. Ajari kami Tuhan, agar kami bisa memberitakan firman melalui perkataan kami, perbuatan kami. Berkati kami, berkati teman-teman kami, berkati orang tua kami. Berkati Tuhan semua yang sakit, terkhusus untuk teman kami bulan Tuhan yang proses pemulihan, berkati. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan memuji Tuhan. Kita tutup ibadah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin.